Saya akan menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini, dan bagi yang belum kenal, nama saya Henry Hanusa, dan saya nggak tahu ini ke berapa kalinya saya ada di tempat ini. Terima kasih sekali lagi buat kepercayaan dan kesempatan untuk saya menyampaikan firman Tuhan. Judulnya Tanah Hati, dan saya ambil dari perumpamaan yang sangat terkenal di dalam Alkitab, yaitu perumpamaan penabur. Dan saya percaya di dalam ruangan ini Bapak Ibu yang sudah menjadi orang Kristen atau menjadi orang percaya yang cukup lama pasti sudah pernah mendengar perumpamaan tentang penabur ini. Tapi izinkan pagi hari ini saya akan menyampaikan dari perspektif yang berbeda, dan saya berdoa dan berharap supaya Bapak Ibu mendapatkan sesuatu daripadanya dan saudara membangun kehidupan saudara di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Boleh kita mulai? Are you ready? Saudara siap menerima firman Tuhan? Judulnya Tanah Hati, dan tahun ini tema daripada Rock Ministry, tema umum, tema tahunan, yaitu Empowering Grace atau kasih karunia yang memampukan. Nah, nanti kita lihat bagaimana kasih karunia itu ada di dalam perumpamaan ini. Saya bacakan dari Injil Matius 13, bisa digeser? Injil Matius 13 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-8. Saya bacakan buat Bapak Ibu semua. Ia, yaitu Yesus, mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Nah, Yesus kalau saudara lihat di dalam Alkitab paling sering berbicara kepada orang banyak itu di dalam perumpamaan. Setuju? Makanya dia pernah bilang, lihat burung di udara, lihat bunga bakung di padang, itu semuanya itu perumpamaan, ya. Lebih gampang seekor unta masuk lewat lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam sorga. Makanya jangan jadi orang kaya katanya. Enggak begitu. Jadi ini Yesus selalu menyampaikan perumpamaan, dan perumpamaan ini dia sampaikan kepada mereka. Nah, mereka di sini adalah kelompok orang banyak. Selalu Yesus berjalan di dalam pelayanannya dia, waktu dia masih berjalan di muka bumi ini, itu ada dua kelompok orang yang mengikuti dia. Kelompok yang pertama yang disebut dengan mereka yaitu orang banyak. Kelompok yang kedua yang lebih sedikit jumlahnya itu namanya murid. Oke? Selalu ada dua kelompok, ada orang banyak, ada murid. Nah, perumpamaan ini disampaikan kepada orang banyak. Katanya, kata Yesus, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Yang paling pertama, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Terjemahan lain bilang jatuh di tengah jalan. Ya aspal begitu kira-kira kan. Lalu datang burung makan sampai habis. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagian jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya. Jadi yang kedua ini sudah jatuh di tanah, tapi banyak batu. Benih itu tumbuh karena di tanah, tapi banyak batu. Karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tanam-tanaman itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebagian jatuh di mana? Tengah semak duri. Di tanah juga, tapi ada semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya. Ini apa? Benih yang sudah bertumbuh menjadi tanaman. Oke, menghimpitnya menjadi apa? Mati juga. Yang keempat, sebagian jatuh di tanah yang baik, berbuah 160 dan 30 kali lipat. Nah, Bapak Ibu perhatikan, perumpamaan ini diberitakan kepada orang banyak. Berupa perumpamaan saja. Kemudian dilanjutkan dengan ayat berikutnya. Ya. Bisa next? Ayat berikutnya? Ya. Ayat berikutnya, para murid datang kepada Yesus. Nah, ini yang tadi saya katakan, selalu Yesus ada dua kelompok mengikuti dia. Para murid di dalam ayat 10 bilang begini. Maka datanglah murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Mengapa engkau berkata-kata kepada..." Siapa tadi mereka itu? Orang banyak. Dalam perumpamaan. Jadi murid-murid yang kelompok kecil ini tanya kepada Yesus, kenapa Yesus cerita perumpamaan kepada orang banyak? Terus Yesus menjawab kepada para muridnya, kepadamu, berarti mu ini siapa? Murid, bukan orang banyak, murid. Diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka
Tidak. Mereka ini siapa? Orang banyak. Siapa yang dapat karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga? Murid. Orang banyak? Tidak. Oke, pertanyaan pertama. Siapa yang di dalam ruangan ini meyakini, mempercayai bahwa dirinya adalah seorang murid? Yang lain, saya masih pertimbangkan, Pak. On the way. Saya sedang menuju ke sana, tapi nanti izinkan saya menyampaikan kepada Bapak Ibu, dan Bapak Ibu harusnya terbuka mata Bapak Ibu untuk melihat bahwa saudara sampai bisa duduk dalam ruangan ini karena saudara mendapat karunia. Kenapa saya berkata demikian? Karena hanya untuk murid Yesus berikan karunia untuk apa? Mengetahui rahasia kerajaan sorga yang terselubung di dalam perumpamaan tadi. Ada amin? Oke. Nah, hanya para murid yang diberikan karunia untuk mengetahui, hanya para murid yang diberikan kunci jawaban, orang banyak enggak. Rahasia manusia, ya, rahasia manusia siapapun yang pernah hidup di planet bumi ini, semua rahasia manusia yang paling tersembunyi sekalipun surga tahu. Setuju? Saudara punya rahasia apapun yang saudara simpan berabad-abad, pasanganmu nggak tahu, percayalah surga tahu. Setuju? Tapi saya mau kasih tahu, surga punya rahasia tidak ada manusia yang tahu. Terkecuali surga berikan bantuan buat kita, dia memberikan karunia supaya kita bisa tahu. Benar gak sih? Setuju? Kalau surga gak kasih bantuan, sampai kapanpun saudara dan saya tidak bakal tahu. Setuju? Dan empowering grace, kasih karunia yang memampukan saudara itu untuk hal ini. Supaya saudara dan saya bisa mengetahui rahasia kerajaan sorga. Bukan untuk jadi kaya. Empowering grace bukan untuk saudara jadi kaya. Karena kalau saudara mau jadi kaya, saya punya saran kecil. Ketemulah dengan Warren Buffett atau Elon Musk. Duduk sama dia ngopi, nanti dia kasih tips buat saudara. Bagaimana jadi kaya. Tapi Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk hal itu. Dia bawa karunia untuk saudara dan saya mengetahui rahasia kerajaan sorga yang manusia siapapun tidak pernah tahu. Ada amin dalam rumah Tuhan? Sehingga pagi hari ini kalau saudara bisa duduk dalam ruangan ini dan saudara kenal Yesus, yang dimana Yesus adalah rahasia kerajaan sorga itu, bersyukurlah bahwa karunia Allah turun dalam hidupmu. Benar gak sih? Karena bagi orang banyak karunia itu gak turun. Tetapi kalau saudara sampai bisa kenal Yesus dan saudara mempercayai dia dan saudara mengetahui tentang rahasia kerajaan sorga itu, bersyukurlah bahwa hidupmu mengalami karunia Tuhan. Amin. Oke, next kita lihat sekarang. Nah ini saya kasih kesimpulan, ada 4 jenis tanah, betul? Pinggir jalan atau tengah jalan, tanah berbatu, semak berduri, dan tanah yang baik. Tanah itu gambaran apa? Hati manusia. Setuju? Benih itu gambaran apa? Firman Tuhan. Betul? Nah perhatikan baik. Benih selalu sasarannya tanah. Bener gak sih? Benih bukan sasarannya di atas meja. Bukan di kursi. Bukan di laci. Benih itu sasarannya tanah. Firman Tuhan sasarannya hati manusia. Amin. Kenapa sasarannya hati manusia? Karena problem utama manusia ada di dalam hati. Setuju? Problem utama kita bukan di mata. Mata keranjang, mata duitan. Bukan. Semua itu berasal dari hati. Sehingga firman Tuhan sasarannya adalah hati. Siapa itu penabur? Tuhan dan orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan. Setuju?
Kebetulan pagi hari ini saya yang penabur. Tapi nanti saudara pulang ke rumah, saudara nyampaikan firman Tuhan buat siapa saja, saudara jadi penabur. Amin. Nah, mari kita lihat sekarang perumpamaan yang pertama, pinggir jalan. Next. Kepada setiap orang yang dengar firman tentang kerajaan surga ini yang jatuh di pinggir jalan. Tetapi apa? Nah, dari sini aja kita udah tahu. Berarti orang ini, kelompok orang ini, kenapa dia tidak mengerti? Karena tidak mendapat karunia. Kalau Tuhan gak kasih karunia, tidak bakal ngerti-ngerti. Setuju gak sih? Dan kata mengerti di sini bukan mengerti di kepala. Karena saudara tahu gak sih ada mengerti versi kepala dan mengerti versi hati. Saya kasih contoh. Siapa yang pernah putus cinta? Yang pernah patah hati putus cinta? Ditinggalin pacar. Di kepala ngerti bahwa dia udah pergi. Dia udah pergi kepada orang lain yang lebih cakep, lebih mancung hidungnya, lebih tinggi badannya, lebih kaya dari saudara, mobilnya lebih mewah, rumahnya lebih banyak dan lebih besar. Secara kepala udah tahu, tapi hati belum tentu tahu. Bener? Hati masih nggak bisa. Bener gak sih? Nggak mau, nggak bisa. Kepala udah tahu, kepala udah ngomong, udah relakanlah. Kamu lebih jelek, dia lebih bagus sana. Tapi hati nggak bisa. Nah, itu mengerti kepala dan hati berbeda. Balik lagi, firman Tuhan selalu sasarannya hati. Ini bukan berbicara mengerti secara intelektual. Kalau saudara mau ngerti Alkitab secara intelektual, saudara masuk STT. Sekolah Alkitab. Tapi ini mengerti di hati. Dengan kata lain, percaya iman saudara. Di mana sekolah Alkitab tidak bisa membuat orang percaya kepada Tuhan terkecuali kasih karunia Tuhan turun atas hidup orang itu dan dia menjadi percaya. Berapa banyak yang sudah pernah mengalami saudara bersaksi ceritakan Yesus kepada orang lain. Saudara bukan malah dipuji dan berterima kasih, tapi mereka bilang, lu gila lu. Udah pernah belum saudara? Udah pernah? Diusir? Udah pernah? Disiram air bekas cucian? Udah pernah? Ya. Karena ini, kenapa orang itu tidak mengerti? Orang yang tidak mempunyai roh Allah tidak dapat menerima apa yang dinyatakan oleh roh Allah. Sebab bagi orang itu, orang yang tidak menerima, yang tidak mempunyai roh Allah itu, bagi dia hal itu merupakan sebuah apa? Kebodohan. Apa itu kebodohan? Kebodohan adalah sama dengan tidak mengerti. Orang itu tidak dapat mengertinya karena hal-hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi kenapa orang itu tidak dapat mengerti? Gampang, karena dia belum rohani. Kenapa dia belum rohani? Gampang, jawabannya ada di sana. Karena dia tidak mempunyai roh Allah. Bagaimana bisa mempunyai roh Allah? Gampang. Lahir baru, bertobat, selesai. Tuhan tidak pernah kasih syarat yang macam-macam. Saudara harus puasa, cari ayam putih, ayam hitam. Enggak. Dia cuma bilang, percaya, mengaku dan percaya dalam hatimu, roh Allah ada dalam hidup. Amin. Dan itu yang disebut kasih karunia. Amin. Satu saat, seorang guru agama sangat terkenal pada zaman Yesus hidup, datang malam-malam buat Yesus. Namanya Guru Nikodemus. Injil Yohanes pasal 3, dia datang malam-malam, ketok di mana Yesus tinggal dan dia bilang, Guru melakukan mujizat yang sangat luar biasa sekali. Saya kagum. Yesus bilang, stop, berhenti sebentar. Nikodemus, saya mau kasih tahu kamu satu hal yang paling penting. Kamu harus lahir baru. Harus dilahirkan kembali. Saudara masih ingat apa jawab daripada Nikodemus? Lahir kembali. Lu gile. Ini udah bejenggot, udah uban, udah mau mati nih. Suruh saya masuk kembali ke dalam perut ibuku dan kemudian saya keluar lagi dengan benda yang kecil itu. Gak bisa. Yesus jawab apa? Nikodemus, yang dilahirkan oleh
roh Allah, ngerti apa yang dari Allah. Yang lahir dari daging, ngerti dari daging saja. Nikodemus menilainya tidak secara rohani. Karena kenapa? Nikodemus belum lahir kembali. Sekali lagi pagi hari ini, bersyukurlah Bapak Ibu. Mungkin ini hal yang remeh. Bersyukur, saya bersyukur Pak, Yesus sudah ada di hati saya. Tapi saya mau ajak saudara merenungkan lebih dalam lagi. Bersyukur kalau saudara sampai bisa percaya dan kenal Yesus. Karena itu adalah kasih karunia. Oke, kita lanjut. Perumpamaan yang kedua. Yang di tanah apa? Berbatu. Nah, apa itu tanah berbatu? Dikatakan di sini adalah orang yang dengar firman itu segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak apa? Berakar. Problemnya ada di situ. Tidak berakar dan tahan sebentar saja apabila datang penindasan dan aniaya karena firman itu. Nah, Bapak Ibu perhatikan baik. Jadi orang Kristen biasanya selalu diikuti dengan penindasan dan penganiayaan. Ada yang mau check out sekarang? Ada yang mau pending? Ada yang mau cancel? Firman Tuhan berkata demikian. Selalu ada penindasan dan penganiayaan karena firman itu. Berapa banyak saudara pernah dengar kesaksian begitu ada seseorang bertobat harus diusir dari keluarganya? Berapa banyak yang harus bertobat dia harus diusir dari pekerjaannya? Berapa banyak yang harus dia bertobat dia harus lepas komunitasnya? Dia harus lepas pacarnya, dia harus lepas temannya karena ada penindasan dan penganiayaan. Ada amin di rumah Tuhan? Dan orang itu pun segera apa? Murtad. Jadi dia murtad itu gara-gara tidak berakar. Nah, sekarang kita lihat apa itu tidak berakar? Rasul Paulus berkata bahwa hendaklah kamu berakar di dalam siapa? Kristus. Berakar di dalam Kristus dan dibangun di atas Kristus. Tidak ada dasar yang lain yang saudara bisa pakai terkecuali Yesus. Amin. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam imanmu sebagaimana diajarkan kepadamu dan hatimu melimpah dengan syukur. Melimpah dengan syukur di sini bukan karena saudara bersyukur saudara ada punya uang, dapat pekerjaan dan saudara punya usaha berhasil. Bersyukur karena saudara bisa berakar di dalam Kristus. Amin. Pertanyaan, Pak, bagaimana berakar di dalam Kristus? Coba kita lihat ayat berikutnya. Maka katanya Yesus kepada orang Yahudi, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Berarti berakar itu sama dengan tetap. Karena akar berbicara, saudara pernah lihat akar pohon? Itu fondasi daripada pohon itu tersebut. Setuju? Tidak, kalau pohon tidak ada akar, pohon gak mungkin bisa berdiri. Benar gak sih? Oke. Kedua, akar bagi sebuah pohon itu untuk mengambil nutrisi. Buat makan. Orang Kristen ke gereja harus makan. Bukan jajan di bawah saja. Tapi saudara harus makan dari firman Tuhan. Ada amin di rumah Tuhan? Karena siomay, bakmi di bawah tidak punya kontribusi apa-apa untuk pertumbuhan rohani saudara. Ada amin? Bakso, bubur ayam yang di bawah tidak punya sumbangsi apa-apa buat pertumbuhan rohani saudara. Firman Tuhan yang harus masuk dalam kehidupan saudara untuk menumbuhkan rohani saudara. Jadi orang ini dia harus tetap dalam firman. Apa itu tetap dalam firman, Pak? Very simple. Saudara baca, saudara renungkan, dan saudara lakukan berulang-ulang. Saya ulangi, apa tetap dalam firman? Tetap dalam firman adalah baca, dengar, renungkan, dan lakukan Nah, problem orang Kristen, problem kita semua, kita tidak berulang-ulang. Kita melakukannya sesekali. Kalau ingat, kalau pas lagi mood, kalau pas lagi roh Allah bekerja di hati saya, Pak. Tapi kalau bad mood, lupa, Pak. Siapa di sini yang pernah dengar firman Tuhan yang suruh kita mengampuni? Pernah? Berapa banyak saudara yang waktu melakukan mengampuni saudara gagal? Saya sering kali gagal. Ya, di jalan tuh paling sering, Pak Gembala. Ya, ada yang salib, saya gagal mengampuni karena saya langsung kampret.
Saya gagal. Harusnya kan, Bapak ampunilah dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Kan harusnya begitu kan. Tapi saya kelepasan, kampret. Udah lewat dah dia. Ya, saya gagal. Tapi firman Tuhan suruh kita berulang-ulang. Jangan stop. Semua yang di dalam Alkitab yang disuruh Tuhan sifatnya harus diulang-ulang. Hanya satu saja yang tidak disuruh ulang, yaitu Yesus mati di atas kayu salib sekali untuk selama-lamanya. Yang lain berdoa harus ulang-ulang gak? Memuji harus berulang-ulang gak? Bersyukur harus ulang-ulang gak? Maka dibilang bersyukurlah senantiasa. Apalagi sabar berulang-ulang gak? Apalagi Pak, di rumah tuh banyak sekali setan-setannya Pak tuh, yang membuat saya tidak sabar, betul? Dan saudara harus berulang-ulang. Masalah kita adalah kita tidak suka berulang-ulang. Apalagi di gereja menawarkan khotbah yang variasi. Minggu ini khotbah apa, minggu depan khotbah lain. Saudara kapan melakukannya berulang-ulang? Padahal berulang-ulang itu membuat akar saudara makin dalam. Benar gak sih? Jadi berulang-ulang. Oke, kita lihat yang berikutnya. Next. Nah, tengah semak berduri. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Apa itu tengah semak berduri? Orang yang dengar firman itu lalu apa? Ada dua hal. Khawatir dan tipu daya kekayaan. Tipu daya kekayaan dunia ini artinya orang itu hatinya masih terpikat dengan yang dunia tawarkan. Amin. Hati orang itu masih terpikat. Selalu bicara hati. Oke. Jadi orang itu dia khawatir dan tipu daya kekayaan. Menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Terjemahan lain bilang dia berbuah tapi belum mateng. Buahnya gak masak. Kenapa bisa gitu Pak? Karena khawatir dan hatinya masih terpikat dengan dunia. Mari kita lihat tentang khawatir. Apa kata Yesus tentang khawatir? Yesus pernah bilang, Matius 6 ayat 31-33. Janganlah kamu khawatir dan berkata apa yang kami makan, minum dan pakai. Cuman kita sebagai orang Kristen paling suka langsung ke ayat 33. Benar gak sih? Benar gak sih? Betul? Bagian mana yang saudara paling suka dari ayat 33? Maka semuanya itu, mobil tetangga masuk, ya, harta tetangga masuk, deposito tetangga masuk, istri tetangga juga masuk di sini. Semuanya itu akan ini kata ini apa lagi nih? Diperkuat dengan ditambahkan. Tapi saudara perhatikan, Yesus sampaikan kata cari dahulu karena dia sudah singgung mengenai jangan khawatir. Coba slide berikutnya. Karena ada hubungan yang kuat antara khawatir dan cari dahulu. Kita cenderung mencari apa yang kita khawatirkan dan kita mengabaikan apa yang harus kita dahulukan. Jemaat KRC, kalau engkau datang siang hari ini khawatir tentang kekayaan, percaya 100% kau datang karena cari kekayaan. Kalau hari ini engkau datang karena khawatir tidak punya jodoh, karena umur sudah jatuh tempo, sudah ada label expired atau label best before, maka percayalah, pikiranmu ada di gereja tapi hatimu jodoh mana. Ada satu saat seorang romo di depan katedralnya lagi tunggu jemaatnya masuk, seorang anak remaja datang mau masuk misa. Terus romo bilang, kamu mau kemana? Mau misa Romo. Oh, cepat masuk sudah mau mulai. Bentar Romo, saya mau tunggu teman-teman saya. Loh, kamu ke gereja cari Tuhan apa cari teman? Dia jawab, saya datang ke gereja cari Tuhan bersama teman-teman. Kalau saudara datang karena khawatir makan minum pakai, engkau memakai ibadah ini untuk mencari apa yang kau khawatirkan. Tapi Yesus bilang, stop khawatir supaya kita bisa tahu apa yang harus kita dahulukan. Amin. Next, kita lihat sekarang mengenai tipu daya kekayaan. Dikatakan di sini dalam 1 Yohanes 2 ayat 15, orang yang masih terpikat, masih cinta dengan keduniawian, dikatakan janganlah mencintai kehidupan duniawi dan, baca sama-sama, apapun yang ada di dalamnya, termasuk atlas, termasuk gowes,
termasuk beach walk. Amin. Termasuk kafe, termasuk biliar, termasuk sepatu olahraga, termasuk jam tangan, termasuk pelayanan. Apapun yang ada di dalam. Wih Pak, kalau begitu semua duniawi kita mesti lepas. Bagaimana kalau besok kita datang ke sekretariat gereja, kita daftar jadi full timer aja. Tidak mengurus lagi kepentingan duniawi, kita minum air putih tiap hari dan tunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena saya nggak mau lagi penyentuh duniawi, karena dibilang di sini konsekuensi kalau orang mencintai duniawi apa? Bila seseorang mencintai hal duniawi berarti apa? Sama sekali. Apa itu sama sekali? Nol. Dia pasti sama sekali tidak mencintai atau mengasihi Allah Bapa. Jadi gimana ini solusinya Pak? Apa kita tiap hari ibadah aja gitu supaya mengasihi Bapa? Perhatikan baik. Tuhan tidak melarang dan tidak menentang saudara punya hobi. Tuhan tidak menentang saudara pergi ke atlas. Tapi dia bilang tidak boleh mencintai. Coba berikutnya slide. Karena mencintai itu mempunyai pengertian, saudara dan saya sedang menyerahkan ruang di dalam hati kita untuk ditempati sesuatu yang kita cintai. Setuju? Setuju? Mencintai artinya mencintai apa aja? Apa aja, apapun yang tadi bilang, apapun yang ada dalam dunia, itu artinya saudara menyerahkan ruang hati saudara untuk ditempati oleh sesuatu yang saudara cinta. Kabar buruk buat kita semua. Tuhan tidak suka berbagi ruangan hati. Tuhan tidak suka sharing room di dalam hati saudara. Tuhan tidak seperti kita kalau kos-kosan bisa sharing kamar. Oke? Tuhan gak suka. Makanya Yesus pernah bilang, pilih mau mamon atau Tuhan. Dua-dua Pak, gak bisa. Salah satu, karena Tuhan cemburu. Dia tidak suka ruangan hati saudara dan saya ada sesuatu yang lain. Bisa diikuti? Amin. Jadi saudara pulang dari tempat ini, yang dicek bukan dompet saudara, bukan rekening saudara, yang dicek hati kita. Adakah ruangan itu dikasih buat dia semuanya, buat Tuhan, atau ada yang lain in the cost di sana. Dan yang terakhir, perumpamaan terakhir, yaitu yang ditaburkan di tanah yang baik. Muncul kata mengerti. Oh, kita paham langsung. Mengerti karena apa? Mendapat kasih karunia. Sehingga dia bisa berbuah 160, 30 kali lipat. Pertanyaan terakhir. Bagaimana tanah itu bisa jadi baik? Bagaimana tanah hati itu bisa jadi baik? Siapa yang tahu, sadar bahwa hati kita semua dalam ruangan ini masing-masing, tanah hati kita belum baik? Setuju? Siapa yang sudah baik? Mungkin kita perlu sembah dia sekarang. Mungkin dia sudah malaikat. Betul? Tanah hati kita belum baik, setuju nggak? Masih ada batu dan semak duri. Masih iri, setuju? Masih kikir, pelit, masih jealous, masih dendam, setuju? Tidak mengucap syukur. Tapi dibilang tanah hati itu jadi baik. Apa yang membuat tanah hati itu jadi baik? Yang pasti bukan benih. Benih itu tidak membuat tanah hati jadi baik. Nah, mari kita lihat ayat yang paling terakhir. Sebuah janji Tuhan dalam kitab Yehezkiel 36. Kamu, kita, saudara dan saya, ku berikan, Tuhan berikan hati yang baru. Hati yang baru yang seperti apa? Yang aku menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Ku berikan kepadamu hati yang apa? Taat. Karena saudara kalau mau taat kepada Tuhan, pakai kekuatan sendiri, percayalah, you failed again and again. Setuju? Terkecuali sorga kasih backup, kasih bantuan. Aku beri hati yang baru. Namanya tanah yang baik, hati yang baik. Supaya bisa apa? Taat.
Supaya bisa apa? Menurut segala ketetapanku. Dan disitulah kita berbuah 160, 30 kali lipat. Karena kasih karunia-Nya bekerja di dalam hati saudara, memampukan saudara, empowering grace bekerja dalam hati saudara, saudara bisa berbuah. Ada amin di rumah Tuhan? Terima kasih sudah menekan saya pagi hari ini. Tuhan memberkati setiap kita.